Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon Imam Masjidil Haram, dan insyaallah yang hadir saat ini insyaallah menjadi calon-calon pemimpin di bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Serta takdirnya Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berikutnya Fatihah kita tujukan kepada saudara kita, famili kita, mungkin juga teman kita yang saat ini sakit, termasuk putranya Ustadz Ali Mustafa yang saat ini sakit berada di Kediri. Kita doakan bersama-sama, moga-moga atas izin Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan, diberikan sehat zahir batin, dan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali di antara kalian ada yang merasa sakit, silakan disentuh yang sakit dan tirukan doa yang saya bacakan untuk kali ini. Ya, bagi yang merasa sakit, yang merasa sehat, bagaimana Ustaz? Silakan dipegang daerah di bawah di bawah ini ya, apa jenenge? Ya, di bawah. Pokoknya ini ya, sebelah kiri katanya ngomong kayak enak. Ya, di bawah sebelah kirinya masing-masing, susu sebelah kiri masing-masing. Di bawahnya itu kan masih ada deg atau jantung, yaitu dipegang, insya Allah moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Oke, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman lana walahum ya syafiyal amra wa ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita baca doa sholawat asli dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
teruskan yang kemarin, ini bagian yang ketiga. Jadi bagian pertama sudah kita bahas terkait orang yang wajib untuk mandi. Kemarin adalah pertemuan laki-laki, kemaluannya, kemaluan laki-laki dan perempuan itu bertemu wajib mandi. Yang kedua, keluarnya mani, wajib mandi. Yang ketiga, karena mati, ya, orang yang meninggal dunia itu wajib untuk dimandikan. Yang ini mulai masuk sesinya khusus para wanita, khusus para perempuan wajib mandi. Apa? Yang keempat adalah karena haid, HAID, haid atau menstruasi. Menstruasi ini sudah tidak boleh sholat. Ini orang arek lanang kok gak sholat berarti juga N. Cuma ini N wedok menstruasi, ini lanang mungkin mencret. Ya, maka kalau laki-laki gak sholat itu nang pakai daster. Ya, kalau orang lanang gak sholat nang kelambenan daster. Sama dengan wong lanang kok senengane sholat nang gone omahe meneh kudungan. Ya, wong lanang sholat wajib kok senengane nang omahe kudungan wae. Kecuali kalau sakit. Karena sholat jamaah di masjid itu wajib, ya, wajib untuk kita. Ya, khususnya laki-laki. Oke, haid. Haid ini adalah termasuk kategori wajib untuk mandi jika sudah suci. Nah, Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. Dibaca Al-Quran sing arep marah alhamdulillah. Berarti saya dapat pahala. Ternyata ison dadekno turu wong. Alhamdulillah. Oleh ganjaran benar. Kita baca artinya. Mereka yang bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sing ngomong siji, sing liyane ngomong soal turun sarapan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Perempuan kalau haid tidak boleh dicampuri, tidak boleh disentuh area khusus. Area yang lainnya boleh. Itu pun adalah istri suami dewe, gak oleh pacare disentuh-sentuh sakarepe.
Apalagi mohon maaf, ada informasi dan YouTube yang beredar, Allah alam benar salah, ada aliran yang memperbolehkan gonta-ganti pasangan. Naudzubillah, itu jelas sesat. Ya, dan nanti kalau diteruskan akan muncul yang namanya penyakit HIV. Itu sama dengan pelegalan perzinahan. Oh, gonta-ganti pasangan. Wah, naudzubillah, bahaya. Kalau diteruskan ya luar biasa. Kenaan selama gonta-ganti. Bosan kali ini ganti marahnya, tapi rusak. Generasi seperti itu pasti rusak. Dan jangan mengikuti generasi seperti itu. Oke, itu ya haid. Jadi kalau sudah haid tidak boleh dicampuri, tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh tawaf. Aktivitas-aktivitas haji yang terkait dengan persucian maka dilarang. Pak, bagaimana Pak Kadung saya itu muat tentang Kadung berangkat haji, tiba di sana haid, terima kau Gusti Allah, gak usah kuring. Iki berarti mau salah apa nih? Berarti mau duduk itu, sendiri itu. Iki gak mau aturan main, rojo, lorot dewi. Gak rindu kan kau Gusti Allah. Pasti itu yang terbaik. Jangan ngamuk-ngamuk. Wis Kadung tek 56 juta. Rokok lebih baik guys, sholat kolako. Oke lah ngomong mungkin aku celuk umi, tapi rokok kan aku belum haji, berarti kapan-kapan baleni mana? Doa ya Allah, matur suwun panjenengan, saat ini kau takdirkan saya haid, maka berarti saya insya Allah jenengan panggil saya dan takdirkan saya tahun depan saya bisa berangkat haji lagi. Amin. Ya, ojo murid. Contoh. Tiba sepeda hilang. Ya Rob, kalau saat ini jenengan takdirkan sepeda saya hilang, berarti ya Rob jenengan ganti ya Rob sepeda sing luwih apik. Sepeda tiba ditabrak karo sopo. Sampai ngamar kok kenapa di rumah sakit. Ya Rob, kalau saat ini jenengan takdirkan saya sakit seperti ya Rob, jadikan saya kedepannya sehat dohir batin. Saya ingin cerdas otak saya. Betul ya? Oh, itu caranya lompatan yang hebat. Arek Maryam itu ngono. Jangan menikmati kesusahan dalam kesulitan. Lorong ini. Orang ini ya Allah, kurang apa nih? Kurang sholat kurang khusyuk, kurang ikhlas, akhirnya kayak ujian. Maka nikmati kelebihan itu dengan positive thinking. Maka di Amerika Serikat diterapkan yang namanya positif terapi syukur. Jadi orang kalau misalnya sakit, gak diingatkan sakitnya, tapi diingatkan nikmatnya. Contoh, sakit lambung. Ya, sakit lambung. Dieling-eling, ojo sakit lambungnya sudah dieling mripate. Penglihatannya masih utuh, hidungnya masih utuh, tangannya masih utuh, kakinya masih utuh. Ingat-ingat itu. Ternyata itu yang diingat-ingat sakit lambungnya loh, suwe-suwe lali-lali. Jadi akhirnya sembuh karena merasa syukur dan Gusti Allah. Jadinya Gusti Allah orang kalau syukur baik, syukur aja, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya tangan, penglihatan saya masih utuh, saya masih sehat, senajan saya sakit ini sakit terusnya. Jangan ingat yang sehat, nikmat yang lainnya, akhirnya jadi sembuh. Understand? Ditinggal kalau pacar, sempet di kamangan, gak turu le, al goblok wal bintu wal gemu. Wareng ngono bilani, terus gak ganteng, terus kayu, neromos, irungnya tumpes, kok bilani delek, sing betul-betul diridhai Gusti Allah, alias yang dia tanggung jawab dan dia bisa melanjutkan dalam jenjang pernikahan. Ingatlah, mati satu tubuh 1000. Ikut jenenge rumput. Oke. Nah, apa darah haid itu? Darah haid adalah berasal dari penebalan dinding rahim.
untuk mempersiapkan proses pembentukan janin. Luar biasa. Jadi Gusti Allah kenapa ada darah haid itu berasal dari penebalan dinding. Jadi dinding-dinding rahimnya itu mengalami penebalan yang sebetulnya itu disiapkan untuk sari-sari makanannya janin. Makanya mohon maaf ya, kita itu kalau dalam segi ilmu syariat, kita itu aslinya di dalam perutnya ibu kita itu panganan darah haid. Buktinya apa? Ibu-ibu kita kalau hamil maka tidak akan haid. Berarti kita makanannya haid. Lah gila nih. Iya. Karena kita sudah tahu hidup di dunia alam dunia, kalau di alam rahim panganannya nanti mohon maaf, dalam ilmu hakikat orang kalau meninggal dunia itu nanti akan merasa jijik dengan makanannya orang-orang yang di dunia. Kenapa? Karena umumnya yang dimakan oleh dunia itu adalah rata-rata batang, bangkai. Tidak percaya silakan buktikan. Kita kalau makan sate itu jadi bangkai edus, ya kan? Kalau tidak disembelih tidak bisa. Cuma kan saya syariat sudah aman halal. Ayam, ini gak mati, tidak mungkin kita makan. Berarti kan rata-rata yang kita makan adalah bangkai. Ikan, ono pindang, ono mana apa, bandeng, wader, lele, cokol, itu semuanya mati, bangkai. Makanya kalau orang yang nanti meninggal dunia melihat makanannya orang yang dunia itu gila nih. Kapan tak taunya nanti kalau mati? Termasuk orang yang senengane royokan dunia, harta, warisan, itu silakan juga. Itulah roto-roto, mohon maaf ya. Itu orang yang senang makan balung atau tulang. Gimana Pak? Anjing. Makanya orang yang royokan warisan itu delon, lah mencucu-mencucunya kayak anjing. Kaiso, kan? Kaiso pokoknya kudunya nih. Makanya lihat orang-orang yang royokan dunia itu kayak anjing. Makanya tidak usah royokan dunia. Oke. Nah, itu terkait dengan darah haid. Jadi darah haid itu apa? Sebagai sumber makanan instan bagi janin di dalamnya yang tentu saja dia belum bisa mencerna makanan apalagi mendapatkan makanan dari luar kandungan. Oke. Terkait dengan haid ini ada menurut Islam syariat pertama dikatakan darah haid adalah darah kebiasaan atau tabiat. Jadi darah haid itu adalah darah kebiasaan tabiat. Wong wedok nek normal itu mesti haid. Nek gak normal itu berarti tidak haid. Makanya perempuan kalau sudah usia menopause itu sudah haid, berarti sudah bisa memproduksi. Oke. Yang kedua, darah yang keluar dari rahim yang paling dalam itu darah haid yang paling dalam. Wong lanang gak mengalami itu, yang perempuan yang mengalami. Yang ketiga, keluar dalam kondisi sehat dan keluarnya bukan karena suatu sebab dan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, keluarnya dalam kondisi sehat dan keluarnya bukan karena suatu sebab dan dalam waktu tertentu. Maksudnya bagaimana Pak? Ada orang itu keluar darah haid atau keluar darah tapi karena sebab, yaitu sebab penyakit namanya istihadah. Cuma istinja itu istihadah. Dan ada waktunya. Orang haid, perempuan haid itu ada waktu nih. Paling singkat sehari semalam. Tapi rata-rata perempuan ini jarang. Bahkan mungkin tidak ada. Itu terjadi dulu zamannya insya Allah kalau tidak salah Siti Fatimah, putrinya Rasulullah, itu sehari semalam kok.
itu muncul haidnya. Kalau perempuan sekarang ya enggak. Nah, perempuan sekarang rata-rata sepekan 7 hari. Kalau menurut Imam Syafi'i, perempuan yang paling banyak haidnya 15 hari maksimal. Minimal pokoknya sudah suci dan cepat adus. Dan itu tergantung kebiasaan. Biasanya perempuan itu haidnya kapan? Yaitu biasanya itu. Understand? Jadi kalau biasanya 7 hari, ya 7 hari itu haidnya. Cuma nanti kalau perempuan sudah melahirkan dan melahirkan tidak normal, biasanya sesar, itu nanti proses waktunya haid biasanya amburadul. Kok tahu Pak? Soalnya ngerti, punya istri perempuan, dan rata-rata perempuan yang haid sesar itu seringkali seperti itu, kacau. Bagaimana yang dieling-eling dewi. Dan yang jelas sebulan itu maksimal 15 hari menurut versinya Imam Syafi'i. Nih Imam Hanafi 10 hari. Kok beda Pak antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi? Ya, yang dijumpai beda. Satu. Yang kedua, Imam Hanafi pengen perempuan itu gak kakean perei, tapi akeh ibadai. Kalau 1 bulan 30, perei 15, berarti 15 ibadai. Nek Imam Hanafi, perei cuma 10 cok, berarti ibadai 20. Sehingga kalau Imam Syafi'i hari ke-16 masih keluar darah haid, berarti darah istihadah. Kalau menurut Imam Hanafi, hari ke-11 mengeluarkan darah haid, berarti darah istihadah. Silakan yang diyakini yang mana? Ya, yang diyakini yang mana? Dan haram dosa hukumnya perempuan haid dikumpuli, dijima, tanda kutip setubuh tak boleh. Tapi apakah boleh dikancani? Boleh. Zaman dulu, zaman Yahudi itu perempuan ketika haid itu gak belum dikumpul kalau si lanang, atau lanang gak mau kumpul kalau perempuan, baik kumpul makan maupun kumpul tidur, tidak mau. Zaman Yahudi. Islam muncul yang tidak boleh hanya bagian Jawa Tengah, yang Jawa Timur, Jawa Barat boleh, ya Jawa Tengah gak boleh. Hati-hati, nih nanti suami istri bermain di area itu, hati-hati. Understand? Yes. Pak, ini saya masih belum punya suami istri Pak. Itu persiapan. Mau nggak mau, kalian mesti sing lanang bojone itu. Opo bojone lanang? Opo Pak? Hati ya. Oke, itu ya. Berikutnya. Ada 5 unsur terkait dengan perempuan itu dikatakan haid. Pertama, darah haid adalah darah tabiat tadi itu, yaitu darah yang normal alias wajar. Berarti perempuan itu sehat. Jadi kalau perempuan itu sehat, maka keluar haid. Yang kedua, darah haid keluar dari rahim yang paling dalam tadi. Masih tulis, lanjutkan. Oke, yang ketiga, darah haid keluar dalam keadaan sehat, berbeda dengan darah istihadah. Kalau istihadah itu karena darahnya sakit atau punya penyakit. Yang keempat, darah haid keluar bukan karena suatu sebab. Contoh, sebab nifas, berarti sebab melahirkan. Itu berarti harus sebab. Ini darah keluar karena melahirkan, itu bukan darah haid, tapi darah nifas, atau juga terkenal dengan darah karena melahirkan, wiladah. Yang kelima, darah itu ada waktunya.
Tadi itu 7 hari sampai 15 hari atau 7 hari sampai 10 hari. Jadi yang dikatakan darah haid itu 1 darah karena normal, 2 keluar dari rahim yang paling dalam, 3 darah haid keluar dalam keadaan sehat, yang keempat bukan karena suatu sebab, memang adanya perempuan itu bukan karena sebab melahirkan. Yang kelima ada waktunya, gak metu terus. Understand? Ini penting. Nah, yang berikutnya, mengapa wanita haid itu ketika suci diwajibkan untuk mandi? Ada yang tahu kenapa perempuan atau wanita ketika haid terus suci kok harus mandi? Apa? Ya oke, jawaban kotor. Ada lagi yang lainnya? Ternyata ada jawaban yang saya baru tahu, yang sangat detail itu. Karena sejatinya perempuan yang haid itu mengeluarkan mani. Sejatinya, asli nih, perempuan yang haid itu mengeluarkan mani. Kenapa? Karena mani kan sari-sari. Nah, darah haid itu gumpalan sari-sari makanan yang ketika itu tidak ada janinnya, maka itu akan menggumpal menjadi darah. Darahnya itu menjadi darah yang membusuk, kotor, dan dia keluar. Sehingga disamakan, kalau menurut versinya ini, itu sejatinya ia mengeluarkan mani, sehingga wajib mandi. Dan perhatian, seringkali saya sampaikan, yang perempuan hati-hati, utamanya kalau sekolah, nek wis prei terus sudah suci dan cepat mandi. Bagaimana Pak cara ngetes untuk perempuan itu sudah suci? Perempuan punya tips sendiri. Mohon maaf. Biasanya alat kemaluannya dilihat dulu, ya. Yang kedua biasanya dimasuki tisu. Yang laki-laki kudu ngerti. Karena kudu ngerti, dimasuki tisu ternyata tidak keluar dan cepat mandi, berarti sudah wajib sholat. Understand? Okay. Ini penting, ya, bukan gilani, tapi memang itu. Cuma mohon maaf, ojo kenemenan dengan bono tisu. Menik pelbu gak iso, betul. Oke, baik. Sementara itu, moga-moga ilmu tentang masalah haid bisa dipahami, bisa dimengerti, dan berarti perempuan kalau haid itu berarti perempuan yang sehat. Maka beruntunglah nanti kalau kalian ternyata punya istri kok haid, berarti 1, perempuan kalian itu adalah sehat. Yang kedua, dikongkon Siti rahat, kongkon istirahat, ojo ngono aneh. Oke, untuk beribadah dan Gusti Allah. Dan waktu haid tidak boleh dikumpuli area tertentu itu, yang lainnya masih boleh. Baik, moga-moga manfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah
الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا. Kita baca wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kalamun qadirun la yumallu sama'u قولي وفعلي ونياتي بها استغفر من كل داء ونور بديع للقلب عند جاري وخيراتي فيا بمتعني بسري قلوبي وناوي به قلبي وسمعي وقدرتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.